Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita masih berada di majelis ilmu yang mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menafsirkan tentang Quran surah An-Nazi'at di sini ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Sebentar. Ini Udah goles. Saya bacakan beberapa ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yauma idhin wajifah absaruha khashi'ah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bunda Yati surah An-Nazi'at 1 sampai, kalau bacanya mah banyak, nggak tahu ini tafsirnya sampai mana. Bismillah. Di sini dalam Quran surah An-Nazi'at surat ke-79 kedua ya dari juz amma setelah An-Naba, bahwa kita langsung saja pada ayat yang pertama. Wa di sana itu adalah waw qasam, demi, sehingga dibacanya juga wan nazi'ati. Nah, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa gharqa, dengan keras. Jadi Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya yang mulia yaitu malaikat, bahwa Allah menegaskan tentang masih ya, bahwa tentang kiamat itu pasti terjadi. Karena orang-orang kafir itu ya, kafir Quraisy tidak mempercayai bahwa kiamat akan terjadi, Allah bersumpah kan dengan berbagai makhluk. Nah, dalam surah An-Nazi'at ini Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya yang mulia itu malaikat. Yang pertama adalah malaikat itu banyak ya. Nah, di sini yang pertama adalah malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Nah, ini ada salah satu hadisnya, wa innal abdal kafiro, dan sesungguhnya al abdal kafiro, jika hamba yang kafir, idza kana fi inqita'i minad dunya, apabila terputus dari dunia atau meninggal ya. Jadi lamun aya nu orang kafir meninggal cenah. Wa iqbalin minal akhirah, dan menuju ya, menghadap ke akhirat. Nazala ilaihi, turun kepadanya, minas sama, dari langit, malaikatun, yaitu malaikat,
Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat keterangannya itu giladun. Jadi ketika ada hamba yang kafir meninggal itu turun malaikat yang giladun, yang kasar, syidadun, yang keras, sudul wujuh, wajahnya hitam ya, hitam wajahnya, ma'ahumul musuh, sambil membawa pakaian tebal. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, minan nar, pakaian tebal itu terbuat dari api neraka. Faya jalisuna minhu, maka si malaikat tersebut ya duduk maddal basor, sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut. Jadi berbeda, jadi turun dulu itu yang membawa baju dari api neraka itu ya. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ro'sihi, sampai duduk di sisi kepalanya ya, di sisi kepalanya. Fayaqulu, nah kemudian malaikat maut itu berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk. Contohnya tadi dicarekan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji, keluarlah, ila sakhatim minallah, kepada kemurkaan Allah, wa ghadabin, dan kemarahan Allah. Jadi seolah dipaksa ya, ukhruji, keluarlah, menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Kemudian selanjutnya adalah qala, fatufarraqu fi jasadihi, lalu jiwa yang buruk tersebut tersebar di jasadnya, tersebar. Fayantazi'uha, maka malaikat maut itu mencabutnya, ya mencabut nyawanya, kama yuntaza'us sufud, sebagaimana mencabutnya supud. Supud itu besi tajam ya, besi tajam yang suka dipakai untuk mengaitkan daging, supaya kalau kita mau bakar daging itu dikaitkan dulu. Nah itu supud, dari wol yang basah. Nah, jadi seperti itu bagaimana seremnya gitu ya, prosesi pencabutan nyawa orang-orang kafir tadi ya, bahwa mengeluarkannya itu kan susah gitu ya. Bayangkan saja tadi bagaimana ruh orang kafir itu dicabut, dipaksa gitu ya, walaupun sulit, seperti sulitnya tadi yuntaza'us sufud al-kathirus sya'. Jadi kan daging dikaitkan ya, kemudian untuk dibakar dari wol yang basah itu kan bagaimana sulit mencabutnya. Kita geningan lamunan besinya aya wol di kumaha nyabutna sesahna gitu ya, susahnya mencabut kain wol dari besi dalam keadaan basah. Nah seperti itu. Gorko, nah dengan keras. Jadi gorko di sini wa igraqun nazi fil qaus ayyamuddahu goyatal maddi, menarik tali busur panah, yang menarik dengan sekuat-kuatnya gitu ya. Jadi malaikatnya mencabutnya itu dari sekuat-kuatnya dari seluruh ujung tubuh gitu ya. Dari ya kaki sampai itu teh susah nyabutnya. Nah, itu seperti itu digambarkannya. Nah, tapi kan kalau kita lihat ya, ketika orang kafir meninggal kan seperti tenang-tenang saja gitu. Karena ini kan sesuatu yang gaib. Padahal dalam surah Al-Anfal pun dijelaskan, walau taro, dan seandainya kamu bisa melihat idh yatawaffal ladzina kafaru, bagaimana ketika wafatnya orang kafir, al malaikatu yadribun, malaikat itu menampar ya, wujuhahum. Jadi prosesi meninggalnya orang kafir itu al malaikatu yadribuna wujuhahum,
Jadi malaikat menampar wajah-wajah mereka nih. Kemudian wa adbarohum, juga punggungnya juga sama gitu ya. Dia malaikat menampar wajah maupun punggungnya. Wadzuqu azabal hariq, sambil berkata, rasakan olehmu siksa yang membakar, siksa neraka yang membakar. Jadi, nah, tapi ini kan sesuatu yang gaib yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Misalnya ketika kita melihat kan seolah-olah meninggalnya itu tenang gitu ya. Padahal pukulan malaikat pada ruh orang kafir tersebut ya terlihat jasad mereka menghitam. Tetapi ini kan perkara yang gaib. Kita percaya bahwa memang seperti itu keadaannya. Nah, Allah sampai bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan keras itu hanya untuk menegaskan bahwa kiamat itu ada gitu. Ini susah untuk diterima ya orang-orang itu, bahwa kiamat itu pasti terjadi. Nah, selanjutnya ayat kedua yaitu wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, mudah-mudahan ini ya, kita berdoa semuanya mendapatkan nikmat seperti ini. Nah, Amin Allah. iya, malaikat di sini Allah menggunakan sumpah yang kedua ya. Bagaimana jenis malaikat yang kedua itu malaikat pencabut mau orang mukmin yang mencabut nyawanya dengan penuh kelembutan. Nah, ini terusan dari hadis tadi. Summa yaji'u. Kemudian datang malakul maut, malaikat maut alaihi salam. Hatta yajlisa inda ro'sihi. Jadi malaikat maut tadi duduk di pinggir kepalanya. Fayaqulu. Maka dia berkata, oh iya belum dibacakan itunya ya yang Bu yang ayat kedua ya Bun. Wan nasyitati nashta. Nah, jadi bagaimana perkataan lemah lembutnya malaikat jenis ini ya yang ditugaskan untuk mencabut orang mukmin. Ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik. Wa fi riwayatin al-mutmainnah, dengan riwayat lain kata-katanya itu dengan nafsul mutmainnah. Ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, ya, keluarlah kamu ila magfirah, menuju ampunan minallah, ila magfirati minallah, menuju ampunan Allah, waridwan, menuju keridhaan Allah. Qala, ya, kemudian dia berkata fatakhruju tasil kama tasilul qatrah minas siqa. Maka si ruh itu keluar dari jasad seperti tetesan air yang keluar dari teko ya, dari mulut ceret gitu. Jadi bagaimana tenangnya jasad orang mukmin ketika diambil ruh. Di sini dijelaskan seperti tetesan air yang keluar dari teko gitu, dari mulut ceret. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat seperti ini ya, dengan panggilan yang subhanallah. Ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah kamu, ila magfirah, menuju ampunan minallah, dari Allah, waridwan, dan menuju keridhaan Allah. Mudah-mudahan hidup kita ini ya tadi terus-menerus menggapai magfirah Allah, waridwan, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah ruh yang orang berimannya ketika dicabut penuh dengan kelembutan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang Allah. Berbeda dengan nyawa orang kafir tadi yang dicabut dengan cara kasar gitu ya. Nah, ini juga gaib gitu ya, tidak terlihat oleh kasat mata, tapi ada yang bisa melihat bagaimana cara malaikat mencabut nyawa semuanya gitu ya, hanya dijelaskan melalui Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang beriman dicabut dengan cara yang lembut, bagaimana orang kafir dicabut dengan cara yang kasar. Nah, ini sesuatu yang harus kita imani juga. Nah, mungkin 2 ayat disudahi dulu, mau ditambah 1?
Tambah lagi, Bun. Satu lagi ya. Mungkin ada sedikit waktu ya, Iya, satu ada lagi. waktu ya. Ayat ketiga, wassabihati sabha. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ini wassabihati sabha. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Nah, subhanallah, para malaikat itu adalah makhluk Allah yang dahsyat, bergerak dengan cepat gitu ya. Kan malaikat itu ada malaikat langit, ada malaikat bumi, malaikat yang turun dari langit menuju bumi bergerak dengan cepat ya. Ada sip kan, sip siang malam gitu ya. Dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Nah, bahwa kecepatan malaikat itu menurut para ulama melebihi kecepatan jin gitu. Kita tahu bahwa jin juga bisa bergerak pindah ya dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana jin mencuri-curi berita dari langit ya, dari para malaikat. Supaya itu ya para dukun gini tahu masa depan atau tahu itu kan dari bagaimana jin mencuri-curi berita gitu ya dari langit. Nah, walaupun jin cepat tetapi subhanallah malaikat disebutkan di sini dalam riwayatnya itu lebih cepat gitu. Saya akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman ya meminta anak buahnya geningan, coba datangkan singgasana Ratu Balkis. Kemudian di antara anak buah Nabi Sulaiman itu ada jin ifrit kan, di sana ada jin ifrit, dia berkata, "Qala ifritum minal jinni." Ini dari surah An-Naml ayat 39. "Qala ifritum minal jinni." Kemudian jin ifrit berkata, "Ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik." Siap, cenah. Aku akan datangkan singgasana Ratu Balkis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Nah, jadi sebelum Nabi Sulaiman berdiri, katanya berjanji sudah didatangkan singgasana Ratu Balkis. Ya. An-Naml 39, Bun. Nah, kemudian tiba-tiba ada yang lain yang lebih hebat. Di sini ulama ya berpendapat bahwa orang soleh dia berdoa kepada Allah supaya bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis dalam waktu yang cepat. Jadi orang soleh ini berdoa kepada Allah ya supaya bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis dalam waktu yang cepat. Maka Allah memerintahkan malaikatnya untuk membawa singgasana tersebut dengan cepat. Kalau jin ifrit mah butuh waktunya itu tadi ya cepat sebelum berdiri udah dipindahkan. Kalau ini lebih canggih lagi gitu ya karena dibantu dengan malaikat. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Ana atika. Aku akan mendatangkan kepadamu singgasana tadi ya. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum engkau mengedipkan mata. Jadi saacan beres ngicep oge ya, saacan beres berkedip ge geus aya gitu. Nah, ini lebih cepat lagi. Nah, ini subhanallah bahwa tadi ya malaikat kadang kan kita itu iman pada malaikat tetapi memang masih gimana ya susah merasakan keberadaan malaikat. Kalau jin kan walaupun gaib kita terkadang merasakan bahwa ada jin, ada orang yang kerasukan, misalkan ada yang jin berbentuk ular, ada jin berbentuk anjing hitam misalkan. Tetapi untuk merasakan keberadaan malaikat kita susah gitu ya. Makanya iman kepada malaikat itu, nah ini terkadang kita lupa bahwa kanan kiri kita itu ada siapa gitu, bahwa ada rokib atid yang mencatat, misalkan kita seringkali lupa gitu. Nah ini subhanallah bahwa Allah Maha Kuasa begitu hebatnya menciptakan malaikat yang terbuat dari cahaya ya, tidak makan, tidak minum, tetapi energinya luar biasa gitu ya, kecepatan geraknya luar biasa. Kekuatan mereka itu sangat hebat. Nah ini supaya timbul dalam diri kita bahwa Allah itu kudroh, Allah itu kuasa menciptakan subhanallah ya dengan berbagai malaikat-malaikatnya. Nah mungkin yang ayat-ayat selanjutnya akan kita bahas besok-besok ya. Di sini bagaimana malaikat memiliki 600 sayap, misalkan ada yang masna, sulasa, ruba'a, subhanallah. Nah supaya kita lebih yakin lagi, lebih merasakan lagi kehadiran malaikat ya di dalam kehidupan kita.
akan kita lanjutkan besok karena sekarang udah menunjukkan pukul 6 kurang 10 ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sedikit-sedikit keimanan kita bertambah seiring dengan pemahaman kita terhadap Al-Quran, pemahaman kita terhadap hadis. Mudah-mudahan yazid bertambah terus ya keimanan kita dan semakin ingin dekat dengan Allah, ingin dekat lagi dengan Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jazak kepada Bunda Fenti yang telah memaparkan tafsir ayat dari surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 3. Semoga apa yang telah disampaikan tadi menambah wawasan kita dan seterusnya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. amin. Kita sepertinya ada sahabat baru ya, pengen kenal dulu ini. Ini saya sapa dulu nih Bu Siti, Bu Mantri Siti Kumaidah ya, Blora ya, ini kemana aja? Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sebelum 2 hari KO, kemarin hari